Halo, halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Saif Firdaus, mahasiswa PPKN 2019 kelas A, Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang demokrasi. Nah, mari kita lihat PowerPoint-nya. Nah, yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal ini dapat diartikan bahwasannya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat. Nah, ada nih pendapat dari Presiden Amerika ke-16 yang terkenal sebagai peletak konsep demokrasi, yaitu Abraham Lincoln. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, sehingga dapat diartikan bahwa rakyat mempunyai kebebasan untuk melakukan aktivitas politik tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Nah, jadi simpelnya tuh di demokrasi, rakyat itu terlibat langsung dalam pemerintahan, baik dalam pengambilan keputusan secara langsung maupun tidak langsung atau diwakilkan gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam demokrasi. Nah, yang pertama itu ada demokrasi langsung. Maksudnya, dalam sistem ini semua warga negara terlibat langsung serta memiliki hak dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Nah, jadi di demokrasi langsung ini, rakyat tidak mendelegasikan kekuasaannya dan haknya kepada orang lain atau perwakilannya. Jadi di demokrasi langsung rakyat itu terlibat langsung gitu dalam pengambilan keputusan. Nah, contoh dari negara yang menerapkan demokrasi langsung itu ada di negara kota pada zaman Yunani kuno, dan di zaman modern itu ada di beberapa kanton atau negara bagian Swiss yang mempunyai majelis langsung yang disebut Landsgemeinde. Nah, yang selanjutnya itu ada demokrasi tidak langsung. Nah, demokrasi tidak langsung ini berlawanan dari demokrasi langsung gitu. Demokrasi tidak langsung maksudnya kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, tetapi melalui perwakilan. Kayak misalnya di Indonesia, kita memilih perwakilan rakyat kita gitu, DPR misal, Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mewakili suara-suara kita, aspirasi kita untuk nantinya dibuat kebijakan-kebijakan gitu, kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Maksudnya, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih para wakil di parlemen dengan melalui pemungutan suara secara menyeluruh. Nah, selanjutnya itu ada demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, di mana badan legislatif dan eksekutif memiliki hubungan yang erat. Pemerintah menjalankan program-program yang telah disetujui oleh Badan Perwakilan Rakyat. Nah, yang selanjutnya itu ada demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Maksudnya, kedudukan badan legislatif dan badan eksekutif berada di tempat yang terpisah dan tidak berkaitan secara langsung. Nah, yang selanjutnya itu ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat, di mana sistem ini menggabungkan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi secara langsung. Sistem ini memiliki perwakilan di parlemen, akan tetapi tetap dikendalikan oleh rakyat melalui referendum. Nah, yang selanjutnya itu ada demokrasi liberal, di mana sistem demokrasi ini memberikan hak kebebasan berpendapat kepada rakyat. Yang selanjutnya itu ada demokrasi rakyat, di mana sistem demokrasi ini dijalankan sesuai dengan paham sosialis dan komunisme. Sistem ini mendahulukan kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Nah, yang terakhir itu ada demokrasi Pancasila. Nah, tentunya kan kita kenalin demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila kan adalah demokrasi yang ada di Indonesia gitu. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem di mana pemerintahan yang dijalankan dalam negara
didasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila dan berasaskan musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Kayak gitu, teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan dari demokrasi. Tujuan dari demokrasi itu sendiri, teman-teman, menciptakan kedaulatan negara kepada rakyat yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang legal dan dikehendaki oleh rakyat. Nah, jadi gini, teman-teman. Bisa kita lihat gitu, demokrasi yang berjalan di suatu negara itu berhasil atau tidaknya kita lihat dari rakyat ya. Apabila rakyat puas dan mengkehendaki pemerintahan atau demokrasi yang berjalan di suatu negara tersebut, berarti tujuan dari demokrasi di negara tersebut itu tercapai. Dan sebaliknya, apabila rakyat tidak puas dan tidak mengkehendaki adanya demokrasi dan pemerintahan di suatu negara tersebut, berarti tujuan dari demokrasi itu sendiri tidak tercapai, teman-teman. Kayak gitu. Terima kasih telah menonton video saya dan mendengarkan materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan teknis, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.